Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di kelas kita masuk ke pertemuan kedua. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pertanyaan yang ada di buku Ambilah Akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah Bukan Salah. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 4 ya. Baik. Soal Ar-Rabi'. Soal Ar-Rabi'. Hal na'budullaha khawfan wa tama'an? Apakah kita harus menyembah Allah itu dengan rasa takut dan memiliki harapan? Jadi apakah kita beribadah kepada Allah itu harus dengan ketakutan kita kepada Allah dan juga pengharapan? Apakah demikian atau tidak? Baik, jawabannya na'am, na'buduhu kadzalik. Jadi jawabannya iya, seperti itu. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan khauf dan tama', dengan ketakutan dan juga pengharapan. Nah, dan sebenarnya di yang lain bahwasanya ada ibadah itu ada rukunnya, dan di antara rukunnya adalah khauf, tama', dan yang satunya lagi mahabbah, hub. Jadi kalau kita ibadah harus ada namanya hub. Atau apa itu hub? Cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada khauf, takutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tama', pengharapan. Jadi kita memiliki 3 poin itu ya. Di sini tidak tersebut. Jadi rukun dari ibadah tersebut sendiri, kita harus beribadah kepada Allah dengan kecintaan kita kepada Allah, kemudian dengan ketakutan kita kepada Allah. Maksud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai kita. Kemudian khauf, takut kepada azab Allah, takut kita bermaksud kepada Allah, sehingga kita takut kepada Allah dari menyekutukan dan bermaksiat. Watoma, dan pengharapan. Jadi kita berharap. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan harapan bahwa Allah SWT merahmati kita dan meridai kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati orang-orang mukmin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyifati orang-orang mukmin dengan mengatakan bahwa mereka yad'una rabbahum, mereka menyembah atau beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut dan penuh pengharapan. Ya. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan, sahih rawahu Abu Dawud. Nah, dari hadis ini juga ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang jannah, kemudian juga berta'awud, melindungkan diri kepada Allah SWT dari api neraka. Mudah-mudahan setelah kita tahu bahwasanya ibadah itu tidak cukup hanya begitu saja, tapi kita harus memiliki rasa apa? Khauf, tama', dan juga mahabbah. Ada 3 poin yang harus kita ingat, bahwasanya kita beribadah tidak percuma. Jadi kita harus ada rasa takut, ada rasa pengharapan, dan juga ada rasa mahabbah. Baik, itu ya. Ini bisa dilihat di terjemahan di bawah ini. Baik, kita baca secara tepat ya, kalau sedikit dijelaskan. Baik, apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut dan berharap? Ya, demikian kita beribadah kepada Allah. Allah taala menyifati orang-orang mukmin dalam Al-Qur'an, yang artinya mereka selalu berdoa kepada Rabb, kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Baik, itu sifat orang-orang mukmin. Baik, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, aku meminta surga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Jadi Rasul meminta surga, yaitu meminta berharap
kemudian takut dari api neraka, menghindari api neraka supaya tidak masuk dalam api neraka. Mudah-mudahan para peserta dan juga saya pribadi, karena kita tidak ada yang tahu, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahan dan juga bisa mendapatkan tujuan akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu as-soal al-khamis, pertanyaan yang kelima. Baik, pertanyaan yang kelima, ma huwal ihsanu fil ibadah? Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah? Baik, pertanyaannya, apa yang dimaksud ihsan dalam beribadah? Baik, jawaban, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Muraqabah. Al-ihsan muraqabatullah. Muraqabah artinya merasakan pengawasan. Jadi merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Jadi ketika kita beribadah, kita memiliki rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang artinya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri, yakum ismi maksudnya salat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat pergerakan kita. Ketika kita salat, maka Allah selalu memperhatikan kita. Allah memperhatikan kita. Kadang-kala kita tidak baik dalam melaksanakan salat kemana saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita. Kita harus kenal ihsannya. Baik, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Baik, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatnya. Ini ada kisah yang menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab terkait dengan hadis ini dan juga terkait dengan ihsan. Bagaimana ceritanya secara singkat ya? Saya akan ceritakan secara singkat. Bahwasanya dikisahkan bahwa kebiasaan Khalifah Tsani ini atau Khalifah Umar bin Khattab itu berjalan-jalan untuk memastikan bahwa masyarakat atau yang dipimpin beliau itu sudah tidak lagi ada yang kelaparan, ada yang bermasalah di sini. Di suatu malam beliau sedang berjalan ditemani sahabatnya. Beliau tidak sengaja mendengar percakapan di balik dinding. Beliau mendengar sedikit kayaknya menarik, sehingga beliau mendengar tersebut dan emang bisikan di dalam dinding tersebut, dalam rumah tersebut kedengaran keluar, sehingga dan yang lebih kagetnya mendengar terkait dengan dirinya itu sebagai khalifah. Baik, percakapan antara seorang perempuan dengan ibunya. Ibunya menyarankan kepada si perempuan, si gadis ini, bahwasanya katanya, ya bunayyati. Jadi si ibunya berkata kepada anaknya, udah, nak cepet taruh air ke dalam susu tuh, kita campur. Yang lain juga sama sudah seperti itu. Jadi kita campur. Tapi anaknya malah menolak. Anaknya bilang, tidak ibu, kita jangan curang dalam berjual beli, kita jangan curang. Kenapa? Karena Umar sudah melarang kita untuk melakukan ini. Apa yang dikatakan ibunya? Kata ibunya, Umar kan sekarang tidak ada, ini malam, ayo cepat keburu subuh. Tapi luar biasa, apa jawaban si gadis tersebut? Si gadis tersebut atau anaknya ini mengatakan, ya Umar, sekalipun Umar tidak melihat kita, tapi Rabbul Umar melihat kita. Maksudnya apa? Allah melihat kita. Seketika ibunya bergetar dan merasa bersalah dan segera bertobat. Dan percakapan itu terekam atau terdengar oleh Umar bin Khattab. Beliau langsung menyarankan kepada sahabatnya untuk menandai rumah tersebut. Sehingga ketika esokan harinya Umar datang ke situ dan
menanyakan perihal gadis tersebut dan luar biasa ibunya itu ketakutan, malu, tapi Umar mengatakan, Masya Allah, ibu memiliki keturunan yang luar biasa. Apakah dia sudah menikah? Ibunya bilang belum. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh salah satu anaknya untuk meminangnya. Ya, meminang gadis tersebut, Masya Allah, yang ihsannya luar biasa, muraqabatullahnya luar biasa. Kemudian dari pernikahan anak Umar ini dengan si gadis ini akan lahir seorang khalifah yang luar biasa, yang sangat fenomena, yang terkenal juga, yaitu khalifah di Bani Umayyah yang terkenal dengan Umar bin Abdul Aziz, ya, yang sangat luar biasa tawadu dan juga ketika menjadi khilafah kaum muslimin subur dan sebagainya. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat terkait dengan ihsan. Jadi kita harus benar-benar ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya tingkatan ihsan, tingkatan seorang muslim, ada mukmin, ada muhsin. Baik, itu nanti kita bahas ya. Nanti. Baik, ini terjemahannya terkait dengan ihsan. Apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah? Sebenarnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang dia selalu melihat kita. Dalil kalau Allah taala yang artinya sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi yang melihatmu ketika engkau mendirikan salat. Kemudian dari sunnahnya ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihatnya. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan soal selanjutnya, yang soal as-sadis, soal ke-6. Baik, pertanyaannya adalah limada arsalallahu ar-rasul. Kenapa Allah mengutus para rasul? Mengapa Allah mengutus para rasul? Maka al-jawab arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Tujuan diutusnya para rasul mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadahan kepada siapapun selain Allah. Jadi mengajak ke tauhid dan melarang mereka untuk syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." An i'budullaha, ini yang pertama, wajtanibut taghut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, menyerukan beribadahlah kepada Allah saja. Jangan jauhilah taghut. Perintahkan untuk meninggalkan taghut. Apa sih taghut itu? At-taghutu asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Jadi sesuatu atau setan yang mengajak kepada ibadah kepada selain Allah. Baik itu bentuknya sonam atau berhala ataupun bentuknya manusia yang disembah. Ya. Hati-hati, di sini kita harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu. Kita hanya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan diutusnya para anbiya, para rasul itu adalah untuk mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan asyirk, menjauhi syirik. Waqala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Al-hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa para anbiya wal anbiya'u, para nabi itu saudara, ikhwatun, saudara, wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Baik, bisa dibaca teman-teman. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Allah mengutus para rasul mereka untuk mengajak beribadah kepada Allah. Jadi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak da'inya, untuk mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Dan taghut artinya adalah setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Baik, dalam hadis Nabi dikatakan yang artinya para nabi itu bersaudara dan agama mereka adalah satu. Baik, itulah peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut